Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai cara entry. Kenapa cara entry? Jadi ini cukup banyak ditanya ya, kenapa cara entry kita sering salah, sering gagal. Dan entry ini menggunakan teknik, dimana teknik entry kita nggak boleh menunjukkan SL-nya lebih besar dari TP. Biasanya begitu. Ya. Apakah ini diperlukan? Sangat perlu. Kenapa? Karena untuk entry dengan benar itu sangat menyulitkan dan kebanyakan itu salah di sini. Jadi entry-nya nggak benar gitu, sehingga SL dan TP-nya itu kadang kelebihan. Jadi resikonya terlalu tinggi. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya yang bagus-bagus saja gitu loh. Kita maunya yang SL-nya kecil tetapi rewardnya bisa gede, bisa 2 minimal 1,5 kalau di PUBG lah. Itu yang kami tekankan. Kita nggak mau di bawah itu. Kalau di bawah itu ya mending jangan trading deh. Kita mending cari kesempatan lain gitu. Oke. Hari ini kita akan nentuin dari gold. Kenapa gold? Karena gold itu cukup volatile, dimana volatile ini membuat dia harganya itu bisa naik turun dengan sangat cepat. Perbedaan sedikit saja itu bisa memberikan cuan yang lumayan gede untuk para trader. Jadi makanya gold ini menjadi salah satu favorit setelah DJI dan HS50. Tentunya gold ini yang paling awam lah, karena siapa sih yang nggak tahu emas gitu? Siapa yang nggak pernah melihat emas? Siapa yang nggak pernah dengar emas? Ya, jadi gold ini yang paling diminati saat ini untuk trading. Setelah itu baru mungkin stock index dan forex. Ya, jadi gampang ya. Pertama, kita buka chartnya dulu. Chart apa? Kamu terserah. Kalau saya suka SAUUSD karena volatile dan pergerakannya cukup mudah dibaca gitu. Pertama kita nentuin di support dan resistance. Ya. Teman-teman harus nonton mengenai support dan resistance karena di sana kita jelaskan kenapa butuh, kenapa dan cara gambarnya. Dan itu cukup penting karena semuanya itu butuh support dan resistance. Ya, kalau nggak tahu cara support dan resistance itu mending jangan trading karena itu bisa apa ya? Karena bisa ya kalau nggak tahu support dan resistance itu teman-teman nggak tahu gitu loh, nggak tahu batas. Ketika teman-teman mengharapkan buy dan dia sudah lewat support Anda, terus Anda masih mempertahankan buy gitu loh, itu yang membuat Anda biasanya MC, dimana Anda nggak tahu batas-batas untuk hold barang tersebut itu di mana. Itulah gunanya support dan resistance. Dan itu sangat penting sekali ya. Yang pertama, nomor 1, garis support dan resistance itulah yang paling penting pertama kali pertama kali kita draw support dan resistance. Kemudian kedua gampang, kita cari trend line. Kenapa trend line? Karena kalau kita lihat trend line kita bisa tahu bahwa dia trendnya sedang di mana. Apakah bearish, apakah bullish, kita mau tahu gitu loh. Ya, ini sebenarnya bisa dari sini. Kenapa dari sini? Karena dia ada low. Oke. Bisa dari sini juga. Gak bisa karena dia kalau ini kita tarik garis dia jadi lurus, nggak bisa. Jadi dia harus dari low yang sebelumnya yang jauh gitu. Kita baru bisa tarik satu garis. Nah, kita lihat. Kemudian kita lihat, ini berarti apa gitu loh. Ini sekalian prediksi untuk minggu depan. Ya, jadi ini kebetulan sudah lewat trennya. Ya, kebetulan sudah lewat trennya, yang artinya tren bullishnya sudah habis. Bisa dibilang sudah habis. Gitu. Saya juga melihat ada pergerakan yang sepertinya adalah pergerakan pembalikan. Jadi ini butuh jam terbang. Teman-teman nggak usah memaksakan harus bisa langsung melihat ini. Tapi ini kita melihat bahwa dia
keluar dari trennya, ya, keluar dari tren. Cara keluar dari tren gimana? Kita lihat dia keluar dari tren gimana. Setelah dia menembus ini, ya, garis kuning ini ya. Dia menembus garis kuning ini, dia menunjukkan bahwa dia keluar dari trennya, yaitu tren bullish, tren uptrend, ya. Jadi dia mungkin mau menjadi sideways atau mau menjadi bearish atau downtrend gitu, ya. Jadi kita melihat ini dulu. Setelah kita melihat trend line, dia tembus, kita cari posisi. Kita lihat candlenya gimana sih hari ini dan sebelumnya. Oke. Wow, cukup ya. Kebetulan kemarin saya juga trading ya pas NFP. Jadi pas NFP itu dia sampai 1780, TP saya di 1778. Ya, menang. Terus saya sell di daerah sini, close-nya di 1764 ya, kalau nggak salah, dari 177-an, 1775 kalau nggak salah, jadi 1 sampai 1764. Ya lumayan gitu, tapi itu karena NFP dan kita lihat ada pergerakan di sini. Ini ada 3. Seperti yang kita tahu, simple action kita ini udah banyak banget simple action. Berarti ini apa? Ini market sideways. Saya nggak berani bilang ini bisa naik atau turun. Tetapi kita draw kembali ke menit yang lebih kecil, biar kita bisa menangkap apa? Menangkap zonanya, zona dari zona tekanan rendah, tekanan untuk naiknya dan tekanan untuk turunnya. Ya, kita cari zona-zonanya. Kita lihat bahwa di daerah sini kelihatan bahwa dia kemungkinan besar mau naik. Ya, kita lihat di sini. Oke. So far so good. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa di daerah-daerah sini itu ada kejanggalan. Kejanggalan apa? Di market nih lagi nggak jelas nih. Ya, nah kita lihat ini udah candle gede hijau, candle merah gede hijau juga, dan ini ada apa? Ini menunjukkan ketidakpastian. Kenapa? Karena dia atas sama bawahnya mirip, sama, badinya juga kecil. Di sini kita nggak bisa trading, sama sekali nggak bisa. Kita harus menunggu pergerakan minimal 2-3 candle. Minimal, itu minimal. Ya, minimal loh. Jadi untuk Senin kemungkinan besar saya akan menunggu. Ya, menunggu. Tetapi mungkin ya. Kita lihat dulu. Kita cari dulu simple actionnya di mana. Simple action di daerah sini kita buat. Kalau belum tahu simple action itu harus nonton sih. Kita nggak bakal jelasin di sini. Kita ganti jadi dot. Pakai ya. Nah, kecil. Oke. Ya. Nah, ini kemudian kita copy. Nah. Ya. Jadi ini dua adalah area yang menurut saya ketika ditembus itu menunjukkan bahwa dia akan ikut arah ke sana. Tuh. Kok gitu? Ya, itu adalah cara trading ketika marketnya sideways. Jadi ada 2 caranya di sini. Yaitu 1 di sini, 1 di sini. Gitu. Targetnya kemana? Ke sini. Ini targetnya kemana? Ke sini. Kebesarannya. Sorry, ini kebesaran deh. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini ada kemungkinan naik ke atas, ada kemungkinan naik ke bawah.
Apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu konfirmasi, ya, menunggu konfirmasi. Tapi kalau udah ada line ini di sini gimana? Itu artinya kita ini belum selesai ya, belum selesai, di mana kita harus menunggu. Ya kita tunggulah, paling Senin jam 8, jam berapa? Kan jam buka jam 5 ya, jam 5 berarti ya kita tunggu sampai jam 2 lah ya, jam 2 siang kita lihat, jam 2 siang atau jam 4 jam 6 jam 4 jam 6 ya, jam 6 atau jam 5 sore ya, 5 sore berarti 3 candle. Kita mau lihat dia arahnya kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya dia confirm close di bawah ini atau confirm close di atas ini, itu sesuai ya, udah jelas ya instruksinya apa ya, satu buy, satu sell ya. Tetapi harus menunggu konfirmasi, kita nggak boleh gegabah. Kenapa ambilnya ini ya, belum tahu saya kenapa ambil ini, tapi sebenarnya bisa ini juga ya, tergantung acuannya gimana, acuannya yang mana gitu. Kalau saya acuannya yang pendek aja. Kenapa pendek? Karena SL-nya biasa biar ketat gitu menurut saya. Kalau nggak kena ya udah, kalau kena ya udah, kalau kena SL ya sudah, kalau nggak kena SL bagus ya. Jadi ya itulah trading, kita melihat probabilitas. Kita nggak bisa selalu menang, arahnya nggak bisa selalu sesuai yang kita inginkan, tetapi kita bisa meminimalisir resikonya. Ya ini masing-masing adalah SL sendiri ya. Jadi kalau saya mau buka tuh ya, ini buy, ini sell. Sell ini SL di bawah, di sini. SL di sini, SL-nya 1760 ini di mana? Di bawah, di sini. Ya, begitu ya. Gampang banget. Oke, kita pakai sell stop atau buy stop. Oke. Berarti ya kalau misalnya ada tuh, biasanya sering ada pergerakan yang makan dua-duanya. Ya makan dua harga. Ya bisa, itulah ciri-ciri pakai sideways. Kamu tinggal tunggu aja. Itu saya pernah di sini nyangkut di sini buy, nyangkut ya. Saya diambil aja. Nah itu. Makan semua TP. Jadi kalau mental gak kuat, gagal deh pasti. SL-nya di sini. SL-nya di sini saya. Sebenarnya di sini sih, agak gede. Jadi gitu ya kita melihat ini market sideways, kita nggak tahu dia mau kemana. Tapi yang kita bisa tahu adalah ketika dia melewati titik-titik yang kita buat tadi, ya, dia kemungkinan besar akan mengikuti arah tersebut. Begitu. Jadi titik-titik ini akan krusial, dan ketika dilewati dia akan lanjut ke support atau resistance yang kita sudah buat. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Pip Stila.